Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry dengan NIM 191041750, kelas pagi C, Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Tinjauan budaya dan perspektif internasional. Dalam pengujian terhadap faktor-faktor sosiologi, sosial, dan budaya, secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Jika keragaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen yang berbeda pada satu kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keragaman konsumsi pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus mengerti sifat alamiah dan ukuran perbedaan di antara konsumen dari masyarakat yang berbeda lintas budaya sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran terarah yang efektif untuk digunakan di setiap pasar asing yang diinginkan. Sudut pandang pemasaran global menekankan pada kemiripan konsumen di seluruh dunia dan strategi pemasaran lokal menekankan pada keragaman konsumen di negara yang berbeda serta orientasi budaya mereka yang spesifik. Para pemasar seharusnya menyadari serta mempunyai sensitivitas terhadap kemiripan dan perbedaan yang dapat memberikan kesempatan perluasan pemasaran serta memperoleh keuntungan. Para pemasar multinasional harus siap bentuk pemasaran spesifik di setiap negara yang mereka. Arti penting menjadi multinasional. Saat ini, hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk mereka di luar batas negara asalnya. Faktanya, yang hangat dibicarakan saat ini oleh mereka bukanlah apakah kita akan memasarkan produk ini di negara lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita akan memasarkannya, atau sebagai produk yang sama dengan kampanye iklan global yang sama. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran saat ini memiliki istilah baru seperti global yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global. Yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan standarisasi dan elemen-elemen lokal untuk mengamankan keuntungan dari kedua strategi pemasaran tersebut, lokal dan global. Memperoleh ekspor dari kultur lain. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di bagian dunia yang lain, mereka mempunyai kesamaan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagian besar, pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri, perjalanan mereka, tinggal dan bekerja mereka di negara asing, atau bahkan perpindahan mereka ke negara yang berbeda. Sebagai tambahan, konsumen dapat memperoleh selera terhadap kultur yang berbeda dari kontak mereka asing, teater, seni, dan artefak, dan yang paling penting, pengamatan mereka terhadap produk yang berguna bagi familiar di kultur mereka sendiri. Efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka mungkin akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk yang mereka pilih. Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang gimana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan pembelian mereka. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Secara umum, banyak konsumen menghubungkan Prancis dengan anggur, mode busana, dan parfum serta berbagai produk kecantikan yang lain. Italia dengan pasta perancang busana, furnitur, sepatu, dan mobil sport. Jepang dengan kamera dan konsumen elektronik. Dan Jerman dengan mobil-mobil, alat perkakas, dan permesinan. Terlebih lagi, konsumen cenderung mempunyai sikap atau kegemaran bahwa barang tertentu harus dibuat di negara tertentu.
Sikap ini bisa berdampak positif, negatif, atau netral tergantung pada pengalaman. Sebagai contoh, seorang konsumen mungkin akan memberikan nilai positif bagi suatu produsen negara lain. Contohnya, konsumen Amerika kelas atas beranggapan bahwa sebuah tas tangan Prada Italia adalah Rolex Swiss adalah investasi yang berharga. Analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menentukan bagaimana memasuki pasar di luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya atau cross-cultural consumer analysis. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik fisiologis, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target pelaku pasar, sehingga mereka dapat membutuhkan strategi pemasaran yang efektif. Persamaan dan perbedaan individu. Pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan yang ada pada negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di suatu negara yang spesifik. Semakin banyak persamaan antara satu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Sedangkan, jika kepercayaan, nilai dan adat istiadat dari target negara yang jauh berbeda, maka strategi pemasaran yang lebih spesifik diterapkan. Produk yang sama dapat mempunyai makna yang berbeda di tiap negara. Misalnya, strategi pemasaran di Indonesia yang berbudaya kolektif dengan extended family dan masih menjunjung adat istiadat akan berbeda dengan strategi pemasaran di Amerika Serikat yang berbudaya individualis dengan nuclear family dan terbuka terhadap perubahan. Peraturan dan kebijakan yang berbeda menuntut untuk berhati-hati dalam mendesain suatu strategi. Efek waktu atau time effect. Saat akan memulai usaha baru di suatu negara, yang harus dipertimbangkan adalah pace of life atau ritme hidup yang berbeda di antara satu negara dengan negara lain. Pace of life dapat diartikan sebagai seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Penelitian terhadap pace of life di 31 negara yang mengukur lama jalan kaki sejauh 60 kaki, lama petugas pos mengerjakan pembelian perangko, dan keakuratan jam publik menemukan bahwa Indonesia berada di urutan ke-30. Pace of life tercepat ditempat oleh Switzerland dan yang terlambat diduduki Meksiko. Strategi pemasaran di negara tersebut harus disesuaikan. Misalnya, Pizza Hut di Switzerland harus menyiapkan lebih cepat dibanding di Indonesia. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat secara global, terutama di Amerika Selatan, Asia, dan Eropa Timur, dengan pendapatan per kapita $5.000 dapat dianggap sebagai kelas menengah. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk membeli yang buying power yang cukup besar. Misalnya, kelas menengah di China merupakan target pasar untuk TV dan komputer. Akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Banyak pelaku pasar bermaksud melakukan perluasan internasional dengan melakukan strategi yang salah, dengan percaya bila sebuah produk disukai oleh konsumen lokal atau domestik. Kemudian, semua orang akan menyukainya. Sudut pandang yang biasa ini meningkatkan kemungkinan kegagalan penjualan jadi menyebar. Untuk mengatasi pandangan yang sempit dan miopic culturally, pelaku pasar harus melakukan acculturation process. Mereka harus mempelajari relevan terhadap kegunaan dan penggunaan potensial produk mereka, negara asing yang menjadi target pemakainya. Karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya, sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya,
sulit di negara-negara Islam di Timur Tengah untuk mengadaptasi penelitian di pasar gaya Eropa. Contoh, di Arab Saudi Arabia, tidak diperbolehkan untuk memberhentikan orang di jalan raya, dan perkumpulan tidak dapat dijalankan. Kebanyakan pertemuan terdiri dari 4 orang dikeluarkan. Teknik mengadakan penelitian. Dalam lintas budaya, beban bertambah terjadi karena bahasa dan penggunaan kata-kata seringkali berbeda dari satu negara ke negara lain. Masalah lain, pada penelitian perdagangan internasional, menekankan pada skala pengukuran. Di USA, 5 atau 7 poin skala mungkin sesuai. Tetapi di negara lain, 10 atau bahkan 20 poin skala mungkin dibutuhkan lebih jauh lagi. Fasilitas penelitian pelayanan lewat telepon tersedia atau tidak tersedia di negara-negara atau wilayah tertentu di dunia. Untuk menghindari masalah pengukuran penelitian, para peneliti konsumen harus membiasakan diri mereka dengan keterbatasan pelayanan penelitian di negara yang mereka evaluasi sebagai pasar yang potensial, dan harus mempelajari bagaimana mendesain penelitian penjualan yang akan menghasilkan data yang berguna. Perlu ingat bahwa perbedaan budaya dapat membuahkan metodologi penelitian yang standar menjadi strategi alternatif multinasional, global vs lokal. Beberapa penjualan berpendapat bahwa dunia pasar menjadi semakin mirip dan dibakukan standar penjualan. Oleh karena itu, menjadi makin dapat dikerjakan dengan mudah. Contohnya, mobil Exxon telah mengeluarkan 150 juta dolar untuk mempromosikan produknya. Dan perusahaan menginginkan semua advertisement untuk memiliki pandangan dan perasaan yang sama. Tanpa memperhatikan di mana 100 negara di dunia, advertisement itu akan muncul. Jelasnya, penjual lain merasa perbedaan antara konsumen dari berbagai negara adalah terlalu jauh. Untuk mengizinkan strategi penjualan yang baku. Dalam praktiknya, tantangan dasar untuk banyak eksekutif yang merenungkan penjualan multinasional adalah untuk memutuskan apakah menggunakan pembagian dan nilai atau share need and values sebagai segmentasi atau menggunakan rintangan nasional atau border sebagai strategi segmentasi. Menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama, tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Penjual produk dengan pasar yang luas menggunakan sebuah world branding strategi. Contohnya, Gillette, Estée Lauder, Unilever, dan Flat juga menggunakan periklanan global untuk bermacam-macam produk dan pelayanannya. Pemasaran global yang adaptif. Dalam membedakan strategi komunikasi pemasaran yang menekankan pada pesan umum, beberapa perusahaan melakukan strategi yang menyesuaikan iklan mereka dengan nilai khusus kebudayaan. McDonald's adalah contoh perusahaan yang mencoba untuk melokalisir iklannya di tiap pasar yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan cara membuat perusahaan lokal. Contohnya, Ronald McDonald telah berganti nama menjadi Donald McDonald di Jepang karena bahasa Jepang tidak menggunakan bunyi R. Sebagai tambahan, menu McDonald di Jepang telah dilokalisir dengan memasukkan menu sup jagung dan milkshake teh hijau. Di Swedia, McDonald mengembangkan bungkus baru menggunakan ilustrasi dengan ukiran kayu dan didesain lembut untuk menarik minat konsumen di negara itu, di mana orang di negara itu memiliki cita rasa yang tinggi terhadap makanan dan menyukai kegiatan di luar ruangan. Beberapa perusahaan menggunakan beberapa kombinasi strategi, misalnya Unilever, Playtech, dan telah menambah strategi global mereka dengan membuat produk mereka secara lokal. Dalam mengambil penguatan adaptif, pembuat iklan global dengan pengetahuan tentang perbedaan kebudayaan dapat membuat pesan tambahan efektif untuk menyesuaikan dengan pemasaran lokal. Segmentasi psikografik antar budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumer yang memungkinkan munculnya pembagian konsumer berdasarkan perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk dengan strategi individual atau local marketing. Penelitian di Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Eropa tentang nilai dasar motivasi yang mendorong terbentuknya sikap dan perilaku menghasilkan 6 kelompok global values market segment, yaitu Strivers menyukai kekayaan, status, ambisi, dan kekuasaan. Mereka berpikir bahwa persoalan material adalah sesuatu yang sangat penting.
default mempunyai nilai-nilai tradisional seperti keyakinan, kewajiban, kepatuhan, menghormati yang lebih tua, sedikit tergabung dengan media, dan tidak terlalu menyukai produk luar, khususnya di Afrika dan Asia Tengah dan Timur. Altruis extroversion, suka masa-masa sosial dan penyebabnya. Biasanya berpendidikan baik, usia lebih tua antara umur 44, dan kebanyakan wanita Rusia dan Amerika Latin. Intimate people, fokus pada hubungan yang akrab, bersahabat, kekeluargaan, terdapat di England, Hungari, Belanda, dan US. Fun seekers, grup paling mudah, menyukai sesuatu yang menarik, kesenangan, terlihat menarik, menghabiskan waktu di bar dan media elektronik. Gaya hidup global, khususnya musik. Kreatif, menyukai teknologi, pengetahuan, dan belajar konsum media seperti buku, majalah, dan koran. Menyukai barang dan surfing di web. Kesalahan marketing, kegagalan dalam pengertian perbedaan. Banyak marketer yang dalam market internasional tidak tahu apakah produk pendekatan promosi, aturan harga, atau saluran eceran yang efektif di satu negara dan di negara lain, serta mencoba menentukan perubahan spesifik apa yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing. Masalah produk, marketers internasional seringnya menolak untuk memodifikasi produknya untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Marketers Amerika yang menjual produk makanan Jepang seringnya menemukan kesulitan yang akhirnya mengharuskan mereka mengubah karakteristik asal produknya. Contoh lain, perusahaan besar sereal Kellogg berusaha menghindari berbagai jebakan budaya yang berhubungan dengan pasar makanan yang cross-kultur dalam ekspansi internasionalnya. Sudah dipelajari dengan hati-hati perbedaan antara orang Irlandia yang mengkonsumsi sereal paling banyak dengan orang Prancis Yunani yang sarapannya tidak memasukkan. Masalah promosi. Ketika berkomunikasi dengan konsumer di berbagai negara, pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang tepat dengan target masyarakatnya. Contohnya, perusahaan 7-Up sukses dengan tema Angkola di pasar US. Menjadi tidak tepat bagi banyak pasar asing karena hal itu tidak dialihkan bahasakan dengan baik dengan bahasa setempat. Belajar kesalahan dengan lebih cepat, perusahaan multinasional seperti P&G dan Ford sekarang bekerja keras menjadi restriktif pada nilai dan rasa yang khusus pada pasar lokal. Tindakan cepatnya adalah menarik sponsorship pada program TV di berbagai negara. Ketika seks dan kekerasan pada TV show terhadap terlalu keras atau berat. Masalah harga dan distribusi. Marketers internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, produk ukuran kecil sering menjadi keharusan karena konsumer tidak dapat mengeluarkan biaya yang banyak untuk ukuran yang lebih besar. Yang lebih populer di US dan negara kaya lainnya. Juga harus diingat bahwa pandangan Amerika dengan harga murah bisa dipandang sama dengan lain. Contoh US fast food, franchise yang beroperasi di Meksiko seperti McDonald's, Burger King dinilai fast food keras mahal di Meksiko. Kesimpulan, dengan banyaknya perbedaan sekarang antara sesama produk sebuah negara, mudah untuk mengerti bahwa perbedaan yang besar mungkin terjadi di antara produk dari negara yang berbeda, mempunyai budaya value, kepercayaan, dan bahasa yang berbeda. Jika pemasaran internasional adalah untuk memuaskan kebutuhan konsumen, mereka harus mengerti persamaan dan perbedaan yang relevan yang ada di antara orang-orang di negara target mereka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.